Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Laila Masito dari SMA Plus PGRI Cibinong, kelas 11 IPS 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri pada kesempatan kali ini, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Lomba Pidato, dan yang saya hormati teman-teman peserta Lomba Pidato sekalian. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat membawakan pidato dengan tema literasi digital tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, singkatnya, literasi dapat kita artikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan terhadap literasi juga semakin banyak dan semakin meluas. Zaman sekarang adalah zaman serba digital. Hampir semua aktivitasnya dapat dilakukan secara online, mulai dari bekerja, berbelanja, melakukan transaksi pembayaran, dan masih banyak lagi. Apalagi di zaman sekarang ini, masa di mana pandemi virus corona sedang mewabah di bumi kita. Masa di mana kita diharuskan untuk hidup saling berjauhan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan oleh karena itu, di masa sekarang ini, semakin banyak digunakannya istilah literasi digital. Apa itu literasi digital dan bagaimana cara menjadi Gen Z yang memiliki literasi digital yang baik? Para penonton yang saya hormati, mengutip dari seri buku literasi digital Kerangka Literasi Digital Indonesia, yang dimaksud dengan literasi digital ialah kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi sesuai dengan keterampilan atau kecakapan kognitif maupun teknikal. Dan sekarang yang masih menjadi pertanyaan, bagaimana cara menjadi Gen Z yang memiliki literasi digital yang baik? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita sebagai para generasi Z untuk dapat memiliki literasi digital yang baik. Di antaranya 1. Mengubah cara pandang terhadap literasi. Pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan ialah mengubah cara pandang kita terhadap literasi, bahwa literasi tidak hanya sekedar membaca. Bahan bacaan dalam literasi juga tidak hanya sekedar manual, melainkan juga digital. Literasi tidak hanya berupa menulis dan membaca, tetapi literasi juga merupakan keterampilan dalam berpikir, untuk menggunakan sumber ilmu pengetahuan berbentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Yang kedua, memperluas konsep dunia digital. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan ialah memperluas konsep dunia digital dengan mendorong untuk menggunakan perangkat digital sebagai wadah untuk belajar. 3. Memiliki kemampuan dalam memilah informasi. Para generasi Z juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam memilah informasi yang simpang siur di internet. Para Gen Z harus bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau yang biasa kita sebut dengan hoax. 4. Berani berekspresi. Para generasi Z juga harus memiliki keberanian untuk mengkritisi atau menilai dan juga berkomunikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui media digital. Kesimpulannya, literasi perlu direvolusi untuk mencerdaskan masyarakat milenial. Setiap individu juga perlu untuk memahami pentingnya literasi digital untuk berpartisipasi di dunia modern seperti sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Namun di samping itu,
Para generasi Z tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saja, tetapi para generasi Z juga harus memiliki etika dan harus bisa bertanggung jawab dalam memperoleh informasi dan juga berkomunikasi di dunia digital. Program Literasi Digital Indonesia merupakan jawaban dari pemerintah untuk menyongsong era digitalisasi. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya kemampuan para generasi Z di dalam literasi digital mampu menciptakan lebih banyak konten yang mendidik, dijauhkan dari kejahatan di ruang digital, dan juga satu yang terpenting, masyarakat Indonesia menjadi cakap di dunia digital. Saya rasa sekian pidato dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.